Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di podcast gue nih, hashtag yang kedua. Nah, kali ini gue mau apa namanya sharing-sharing bareng teman-teman gue, bareng teman seperhobian gue juga, dan juga masih satu hobi sama gue. Kalau yang podcast yang pertama gue tuh apa namanya hobi gue yang di bidang musik, kali ini hobi gue yang di bidang rekam video atau bisa disebut dengan konten kreator atau juga bisa disebut dengan YouTuber. Nah, jadi gue kali ini bakal ngebahas tentang YouTube. Pokoknya semua tentang YouTube mulai dari gimana caranya sampai sampai yang dan lain sebagainya lah. Nah, dan juga jangan lupa di subscribe channel YouTube gue namanya Ardia Raka. Jadi ini nanti podcast gue bakal gue upload di YouTube gue dan juga nanti bakal gue upload di Spotify juga. Jadi gue udah ngebuka sebuah platform gitu. Nanti gue udah punya akun di Spotify, nanti bakal gue upload di Spotify juga. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat dalam bentuk gambar, bisa mampir ke YouTube. Kalau mau dalam bentuk suara, bisa mampir ke Spotify atau lain sebagainya. Nah, langsung aja, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung aja undang tamu kita hari ini, teman gua nih. Lalu kita calling dulu ya bro, supaya dia bisa bergabung dengan perbincangan kita pada malam hari ini. Nah, jadi gua tuh mau collab bareng teman gua. Jadi dia juga seorang YouTuber, tapi bedanya dengan gua itu tuh dia kalau dia ngebahas tentang konten gaming, mulai dari macam-macam game tuh apa aja, terus sampai eh, gimmick-gimmick di dalam game gitu, dia sambil kocak-kocak game gitu lah. Kan kalau gua kontennya kayak vlog, mukbang, terus apa namanya review, tutorial dan lain sebagainya. Kalau gua sih lebih ke arah yang santai aja. Kayak kali ini gue mau nge-podcast karena emang kan lagi corona, jadi gue mau podcast jarak jauh. Kalau podcastnya deket-deket nanti corona gitu. Jadi ini kita sambil nunggu teman gue siap-siap. Ini nggak tahu nih, udah gue hubungin tapi dia belum masuk. Kita tunggu aja sambil kita ngobrol-ngobrol bareng. Jadi gue jelasin sedikit. Jadi podcast gue kali ini itu nanti bisa ditonton juga atau bisa didengar di Spotify. Nah, kalau misalnya kalian mau dengerin dalam bentuk gambar dan suara, bisa kalian mampir ke YouTube. Nah, kalau misalnya mau dengerin dalam bentuk suara aja, kalian bisa mampir ke Spotify. Nggak hanya di Spotify juga sih, ada di Apple Apple Podcast kalau nggak salah ya namanya. Terus ada di berbagai macam platform. Jadi nanti gue bakal upload juga di sana. Jadi, kalian juga bisa follow apa namanya akun podcast gue di Spotify. Jadi itulah ceritanya. Jadi apa ya, gue membuat podcast ini lebih ke ngisi waktu sih, karena kan ini lagi corona terus di rumah aja, kita lebih biar lebih produktif lah. Jadi supaya biar lebih produktif, jadi kita berkarya, memanfaatkan peralatan-peralatan yang ada dan juga eh, kecanggihan teknologi yang sudah disediakan. Sebentar dulu, kita hubungin lagi nih temenku, lama banget masuk gak masuk. Ini lama banget ya nggak masuk tadi gitu lah. Soalnya temen gue tahu sibuk ya, gitu. Nanti kita lihat lama banget. Apa dari tadi gue aja dari tadi nungguin nggak datang dia. Nah ini dia nih, akhirnya dia bisa bergabung juga. Kita tunggu dulu. Halo bro, gimana bro? Ya, lagi connection dulu.
Halo bro, gimana? Suara Weh, aman? halo, halo. Suara aman ya. Halo. Nah, jadi Aman, pertama aman, mantap. jadi Jernih pertama-tama gila. Parah. jadi pertama-tama boleh nih, lu kenalan dulu diri lu tuh siapa gitu, ada apa? Oke, mungkin gua nggak nggak terlalu famous atau gimana ya, tapi ya mungkin kalian ada yang tahu. Nah, kalian bisa cek aja channel gua namanya Philip Gaming ya. Udah. Tapi gua nggak bakal ngasih tahu nama real name karena itu salah satu gaya gua dalam berkarya. Jadi kayak harus rahasia gitu ya. Jadi Iya, betul sekali. Waduh, Anda orang pintar orang sekali ini. orang lain tidak boleh tahu Anda sebenarnya Oh siapa. iya, iya. Jadi kayak Nanti aja kalau udah 1 juta lah. jadi Anda harus seperti agen rahasia gitu ya. Iya, Nah, jadi enggak kayak gitu juga. oke, jadi gini Nanti bro. aja kalau udah 1 juta subs baru Oke, dikasih siap, tahu. siap. Oh siap. 1 juta subscriber. Kayak oke ya. Kita Iya. sama-sama berkarya, bro. Oh, Jadi kita langsung aja nih. Kita mau ngebahas tentang YouTube kan ya. Kalau lu kan hmm. boleh kita cerita-cerita kapan pertama lu mendirikan channel lu gitu loh. Dan kenapa lu pengen minat bikin YouTube gitu. Apa minat lu, apa dasarnya gitu mungkin. Sebenarnya nggak ada dasarnya gitu. Cuman awalnya iseng-iseng aja. Wah, Nggak ada kerjaan di rumah gitu kan. sama benar-benar. Gue juga kayak gitu sih Ah kan. iya. Mending kalau masih muda gitu, Iya benar-benar. ya coba buat berkarya dikit lah. Benar-benar. Gue juga awalnya juga ya iseng-iseng. Jadi awalnya kayak wah kayaknya asik juga nih kalau kita buat video terus kita upload ke YouTube gitu kan. Awalnya juga gue cuma iseng-iseng terus akhirnya mulai kesini-sini mulai gue seriusin terus mulai beli-beli peralatan yang lebih prepare gitu kan. Terus Oh, kira-kira lu peralatannya banyak nih. Waduh, waduh, Sultan. terus kira-kira kapan lu mendirikan channel lu bro gimana? Mendirikan channel tuh udah dari uh, tahun lalu. Tahun lalu udah. Tahun Terus lalu. sempet Oke. ada gitulah. Udah dibuat tuh channelnya. Udah mau pergerakan mau naik. Gua langsung hapus. Karena waktu itu ada masalah lah dikit di Oh, channel gua. Gua hapus. Gua karena buat lagi. ada peraturan baru yang dari YouTube itu ya tentang Iya lisensi itu. umur ya, Hah? tentang apa namanya peraturan umur kan Oh sekarang. bukan. Ada. Pokoknya dulu gua sempet ada kayak ada toxic gitu, akhirnya gue take down aja channelnya, mending gue Nah iya hapus. kan, karena kan YouTube kan emang sekarang kan peraturannya Iya, sekarang harus peraturannya emang makin diperbedain kan, ketat. benar Uh-uh. harus dibedain. Jadi ini channel tuh boleh ditonton sama anak-anak apa enggak gitu kan. Terus Iya, kalau misalnya ditonton anak-anak harus dipencet pengaturan ini khusus video anak-anak gitu. Gue juga iya. mau. Ya kan channel gue bukan channel family friendly, jadi ya gitulah. Iya bener banget, bener banget. Jadi kan channel apa ngegame ngebahas game gitu. Kalau bahas game kalau nggak toxic kadang-kadang juga gimana gitu. Tapi kan Iya, karena emang keplesetan dikit. iya karena peraturan terbaru maka kita harus ngikutin apa kata YouTube gitu kan supaya channel kita bisa berkembang. Nah, Mm-mm. dari cerita lo yang tadi yang apa peraturan YouTube terbaru, gue juga pernah tuh punya pengalaman karena kan waktu itu gue udah lama nih nggak upload video lagi, jadi ya bisa dikata gue udah lama nggak ngikutin YouTube gitu peraturan dan lain sebagainya. Tapi emang dari YouTube gitu udah sering ngirim email perkembangannya bagaimana gimana, tapi agak jarang emailnya gue baca gitu kan. Terus pas kemarin gue upload podcast podcast gue yang pertama tuh gue kaget. Mm. Nah pas gue upload tiba-tiba kolom komentarnya tuh nggak bisa gue buka, gue nggak bisa komentar, orang lain nggak bisa komentar. Terus di situ gue cari tahu bro gimana caranya, gue cari di YouTube kan, gue cari gimana cara ngebuka kolom komentar di YouTube, gue cari set gue dengerin. Terus gue masih bingung nggak tahu caranya. Terus gue otak atik jadi itu gue upload pas lagi sahur. Gue sahur dulu, abis selesai sahur gue naik lagi sampai kamu sama bokap gue nih bilang
kamu ngapain naik lagi ke atas, udah turun naik lagi ke atas, bisa digituin kan. Terus apa, iya bentar itu aku lagi bikin video belum selesai gitu. Pas gua naik ke atas buru-buru, gua cari tahu, oh ternyata ada sebuah pengaturan yang dimana kalau misalnya video kita direkomendasikan buat anak-anak, itu kolom komentar ditutup. Oh iya emang Bener ditutup. kan, ditutup kan, jadi Itu komentar emang ditutup. anak-anak kayak nggak bisa komentar gitu. Terus gue geser lah ke yang bukan versi anak-anak. Pas gue geser ke nggak bukan versi anak-anak, langsung wah komentarnya kebuka ternyata gitu. Jadi kayak pengalaman banget gitu kan ya. Mungkin ada nggak pengalaman-pengalaman yang pertama kali pas lu buat YouTube yang nggak lupa sampai sekarang ya? Kalau buat karena dulu iseng-iseng kayak nggak niat buat gitulah, tapi akhirnya jadi videonya. Jadi kalau misalkan pas buat kayak gue nih, Iya, contoh iya. kan channelnya niche-nya kan gaming tuh. Ya udah main Iya, game aja dulu. iya, Ntar iya. gue seriusinnya Siap. pas di editnya itu. Oh, ya. Jadi apa ya? Eh, sebenarnya nge-YouTube itu adalah bisa dibilang iseng-iseng, bisa dibilang bisa diseriusin kayak buat kerjaan gitu kan ya. Heeh. Ada orang yang buat YouTube tuh buat iseng-iseng, ada yang emang dia pengen serius benar-benar pengen jadi konten kreator gitu kan, sampai dia serius nyewa editor, sampai nyewa tim videografer dan lain sebagainya. Kalau menurut lo gimana nih, buat yang awal-awal buat pengen buat YouTube gitu? Kalau buat awal-awal nih, kita buat dulu video yang mau kita buat kayak gimana. Buat aja dulu. Iya Mungkin benar. emang video pertama tuh kurang enak dilihat, kurang Iya, bagus. Tapi itu buat kayak pelajaran aja, perkenalan, itu udah perkenalan bagian apa ada. hidup gitu. Iya, iya, apa adanya gitu kan. Iya. Jadi lu harus manfaatin dulu apa yang lu punya, terus akhirnya lu juga harus ngupgrade apa Iya, yang benar, lu benar. udah bisa gitu. Jadi kayak Gak apa ya? cuman skill juga, Jadi hardware-nya juga harus perlu sih. benar banget. Jadi gue juga awalnya sebenarnya gue buat YouTube tuh kayak dari HP, benar nih. Gue dari HP ini nih bro. Gue dari HP ini awal banget gue buat YouTube. Terus gue iseng-iseng. Jadi kan video pertama gue kan kayak cover lagu gitu ya. Cover lagu Oh iya. itu pun juga ya bisa dibilang kualitas suaranya nggak bagus-bagus banget gitu, masih sederhana. Tapi gue punya prinsip gini bro, gimana caranya video gue itu apa ya, gambarnya enak ditonton, terus suaranya di telinga juga enak gitu, nggak kersak-kersak, terus gambarnya goyang-goyang gitu. Jadi penonton tuh masih bisa menikmati walaupun video kita sederhana. Benar nggak bro kayak gitu? Iya sih, emang kita harus ikut juga ngupgrade dari hardware, skill Ya, kita terus di-upgrade terus. secara perlahan-lahan gitu ya. Mungkin kalau memang Heeh. si pemilik channelnya tuh sultan atau banyak duit, mungkin kalau emang dari awal langsung di upgrade itu udah nggak masalah ya bro ya. Banyak kok, banyak yang kayak Iya, udah sultan gitu, mungkin iya benar. anak sultan. Dia baru waktu itu gue punya adalah kenalan, gue pernah lihat dia baru 40 video, emang dia anak sultan, dia kayak udah nyewa editor gitu-gitu, akhirnya cepet channelnya naiknya Nah iya, sampai 2 juta subscriber waktu itu. ya, kayak gitu sih, wah jelas aja perkembangannya naik terus gitu kan, karena dia Iya. apa sampai nyewa editor, terus nyewa videographer kayak gitu kan, lebih prepare gitu kan. Apa, gue mau nanya dong bro, video pertama lu yang lu upload di YouTube, mungkin dari channel lu yang sebelumnya tuh, videonya ngebahas apa tuh kalau lu ingat? Waktu itu gue ngebahas cara ngelolosin bintang 5 di GTA 5. Gila GTA 5 ya. Serius, itu judulnya kan kayak sepele banget, Iya tapi ya. gue pusin bener-bener di SEO. SEO tuh Search Engine Optimization. Pokoknya kalau misalkan kita Ya. udah nguasain ilmu SEO itu emang bener-bener dibutuhin di perusahaan.
Oh, Jadi kan banyak perusahaan yang pengen ngiklanin ya. produknya, Ah, terus dia harus punya SEO kalau misalkan di online ya, di online marketplace iya, gitu. iya. Dan kalau misalkan lu jago di SEO tuh satu kali nge-SEO suatu produk lu dibayar kayak 2 juta, 3 jutaan lah. Oh, jadi maksudnya SEO itu bisa lu jelasin secara sederhana, gampangannya kayak gimana tuh, Bro, Mas? SEO kayak misalkan lu pengen jual produk nih, Ya, ya. ntar lu harus klasifikasiin nih produk ini, misalkan nih kayak handphone nih lu mau lu jual nih, lu Ya. harus spesifikasiin handphone ini, misalkan handphonenya ini Oh, Android yang kayak ya, gimana, ya, ya, ya. misalkan Samsungnya yang model apa, A7 gitu kan, misalkan Ya, ya, A7 ya, ya, ya. A7 kan ada banyak tuh, tiap tahun kan dia ada upgrade Ya, ya. upgrade terus, A7 2020 gitu. Oh, Nanti ada search engine optimization. Nanti kalau misalkan lu nyari dengan judul yang udah lu buat, dengan ya, tag ya. yang lu buat, itu langsung bisa muncul. Dijualnya paling pertama gitu loh. Jadi lebih Sama kayak direkomendasikan video gitu. lu juga gitu. Heeh. Ya, ya. Terus apa ya? Kalau menurut lo nih, hal-hal unik yang mungkin tiba-tiba lu temuin pada saat perjalanan lu bikin YouTube, atau suka duka lu pada saat ngedit tiba-tiba ntar videonya hilang, boleh diceritain kayak gitu nggak? Oh, itu kayaknya sering gitu dah. Hilang gitu. Misalkan lagi ngedit Iya, di iya. Adobe Premiere kan, Iya, iya. pas lagi mau nge-save atau hilang editannya. Wah, itu gila, lu harus bergadang lagi kalau gitu mah. Iya, itu kayak gitu. Parah-parah kalau editan udah hilang. Kayak gitu emang apa ya? Udah jadi bahan pangan editor setiap hari gitu kan ya. Setiap Iya, ngedit, emang. kalau kita nggak ngecek, nggak apa ya, ngeros cek kembali data-data yang udah kita edit, tiba-tiba nanti ngilang, itu aduh gimana ya, walaupun emang videonya ada tapi editnya itu gimana ya, nggak bisa, mau kita ulang tuh kadang-kadang beda sama ngedit yang pertama kali gitu, idenya benar nggak, Bro, kayak gitu. Iya, emang. Jadi Kalau kayak misalkan pas di editan nih, kayak ah, ibaratnya lu punya roti. ya, ya, Ntar di editan itu lu nambah-nambahin. Misalkan lu pengen kasihin ke selai atau lu kasihin mayones gitu-gitu terserah. Jadi iya, emang harus bener-bener pas kita ngeditnya. iya. Jadi kalau menurut gue sih, apa ya, editing yang paling mantap, yang paling oke tuh pada saat pertama kali kita ngedit tuh, kayak ide-ide tuh kita nongol semua. Nanti kalau misalnya tiba-tiba kita udah ngedit terus editing kita kehapus, tuh kayak kita aduh, gue udah lama ngedit-ngedit, Kayak udah males kan. udah males ya, ya bro. Terus tiba-tiba harus ngedit ulang lagi gitu, terus harus cari akal lagi, harus cari ide lagi, kan itu juga agak Gue lumayan. pernah tuh kalau kayak gitu, kayak footage hilang gitu-gitu. Sampai 2 hari atau 3 hari gue ngulang-ngulang terus itu video. Gue juga pernah sih kayak gitu ngalamin. Apa ya, waktu itu gue ngedit di tab gue ya, gue ngedit di tab gue, dia Gue sebenarnya Sultan siap. editing gue sederhana aja gitu. Gue cuman kayak, kan gue bikin konten di dalam mobil, gue ngobrol-ngobrol dalam mobil sambil bawa mobil, ngobrol di dalam mobil gitu kan, bro. Gue siap Sultan. Terus abis itu gue mau ngedit, terus pas gue ngedit, gue udah selesai tuh lagunya, gue cuman kayak ngedit masukin lagu-lagu doang. Nah, setelah gue ngedit masukin lagu, gue mau nge-ekspor gitu. Nah, tiba-tiba kayak macet gitu. Nah, pas gue macet, gue belum sempat nge-save gitu kayaknya kalau nggak salah ya, bro. Terus abis itu gue cek lagi, wah hilang, gue harus ngulang lagi, mana durasinya tuh 30 menit. Terus di situ gue udah ngedit volume suaranya, nah terus segini, hampir lebih dari 10 lagu yang gue pakai buat background. Wah, pas habis itu ya udah, akhirnya gue males dah, gue usah ngedit lagi, gue batalin konten gue yang itu. Terus akhirnya gue ganti konten yang lain. Terus ada nggak suka-suka duka yang lu alami lagi, mungkin yang agak sedikit berbeda, yang mungkin para apa ya, youtuber pemula, atau yang orang-orang yang pengen buat YouTube gitu, yang perlu diketahui? Oh gitu. Kalau itu mungkin kalau misalkan teman-teman nanti mau buat
channel YouTube atau mau mulai, dicoba dulu buat bener-bener pahamin niche-nya mau kayak gimana buat channelnya, Iya, kayak bener buat banget. vlog kah atau Iya, game. jadi apa ya, pertama tujuannya harus ada, terus Hmm, kontennya tuh isinya mau apa aja, jadi harus jelas gitu. iya. Jadi biar si penonton, si subscriber tuh tahu gitu, oh ini channel tuh ngebahas tentang ini gitu. Terus apa namanya, dari apa namanya, software, terus peralatan buat recording, perekam suara, terus perekam video juga. Tapi sebenarnya kalau yang perekam video suara tuh yang nggak harus bagus-bagus banget kalau buat yang awal-awal. Tapi juga nggak disalahkan juga kalau misalnya lo mau langsung upgrade yang dewa juga. Tapi kalau mau yang sederhana dulu juga nggak masalah. Yang penting cuman Sebenarnya sebenarnya gimana dulu kalau menurut lo? kalau misalkan buat video itu pertama-tama yang penting itu audio. Entah kenapa dari kebanyakan viewers itu Iya, iya. pasti lebih penting sama audio Iya, daripada visual. iya, iya. Karena audio tuh kayak lu udah ngomong sama ini orang dan lu harus buat ini orang tuh enak gitu dengerin suara lu dan dia bakal betah gitu walaupun visual lu kayak cuman 3GP lah Iya, benar. resolusinya. Jadi kan walaupun kayak, ya benar juga sih, benar-benar gue setuju banget sama ide lo. Jadi walaupun ya ibaratnya kayak gambarnya agak sedikit gimana gitu, tapi kuping ini nih masih bisa denger jelas, ya nggak bro, benar kan maksud lo gitu kan? Iya, harus bener-bener jelas gitu. Ah, Pas lu dengerin suara lu bener ngebas, suaranya enak nggak ah, didengar gitu. iya, iya, benar. Terus apa ya, mungkin ada lo bisa kasih saran gitu, mungkin dari sisi apa gimana, mungkin lo mau cerita lagi pengalaman lo dalam membuat YouTube, mungkin ada mau diceritain lagi, atau lu mau nanya gua atau gimana mungkin? Mungkin kalau misalkan gue pengen ngasih saran nih, tapi berdasarkan pengalaman gue aja gitu. Buat Iya, iya. temen-temen mungkin gue akan ngasih saran aja. Kalau misalkan buat channel nih, kita tuh harus konsisten bener-bener sama video yang udah dibuat. Kayak misalkan minimal lah satu kali satu kali video itu tiap minggu. Jadi tiap minggu satu video itu Oh minimal, paling iya, minimal banget. jadi kayak harus Kayak, ada waktunya gitu ya, jadwal iya, tayangnya kapan gitu. misalkan hari Jumat nih, ya udah lu terus buat di hari Jumat Iya, gitu. iya. Terus juga kan Terus waktu itu ada temen gua. Jadi emang tergantung dari orang sih, tapi nggak ada salahnya buat lu nyobain. ya, Kayak misalkan temen gua dia kayak baru buat channel seminggu yang lalu, terus ya. dia udah bisa naik subsnya langsung ke 100 tuh bisa kayak gitu. Waktu itu Oh, dia kalau nggak salah buat konten prank. Dan lu harus merhatiin tentang konten yang evergreen. Evergreen itu konten yang bakal terus ditonton oh ya, sama benar-benar. viewers. Iya, ya. Jadi kayak Kayak kita, prank, vlog, oh, gitu-gitu. jadi kita harus selalu ngikutin perkembangan penonton gitu ya, yang lagi misalnya salah satu Nah, iya. contohnya lagi trending di per YouTubean atau lagi trending di Misalkan kreator. YouTuber sampah nih lagi trending. Lu buat Iya, sampah lah, konten sampah gitu. ntar Nah, ntar boleh tuh. ikut di penjara juga dong bro. Enggak. Maksudnya lu ngereaksiin. Waduh, Oh, bahaya di react konten react react sampah ya, gitu. di react gitu Iya, kan. react time. Iya, iya, Kan juga. banyak kan YouTuber yang cuman modal-modal react. Nah, jadi Nah, itu nge-review bisa nge-review diikutin. video orang gitu kan, review orang Iya. terus dikasih ini dan lain sebagainya. Terus apa ya, mungkin lu bisa cerita tentang apa ya, YouTube gitu mungkin. Bentar. Gua aus. Oke nih bro, gua haus. Emang dia orangnya gampang haus. Terus minum dong pakai geser, itu kenapa nggak ditaruh di muka lu bro? Sedikit buat minum gue dah. Masker gue nanti kebuka. Oh iya kan, lagi disembunyiin. Nah oke gitu. Mungkin boleh dong lu sekarang gantian nanya gua gini. Kita
kita gantian. Lu kan tadi gue udah nanya lu, mungkin lu sekarang bisa nanya-nanya gue, nanti gue jawab deh, boleh dong. Kita sharing Mungkin gue satu di sama sini lain. mungkin gue mau sharing dulu ya. Iya. Silakan bro. Kalau misalkan kalian pengen jadi YouTube, nih kan di awal-awal pasti kan dari bawah dulu. Iya benar. Nah, Dari itu nol ya. YouTube itu punya banyak jalan buat ngeinformasiin video kita gitu loh. Nah, lu bisa ngebuat kayak dari judulnya, SEO-nya bagus, terus abis itu lu bisa buat dari thumbnailnya gitu kan. Rekomendasi. Nah, Iya. itu juga termasuk penting. Abis itu lewat media sosial, Iya. lewat IG, Instagram. Iya, Jadi lu iya. kalau buat video emang harus di-share gitu ke temen-temen. Iya. Supaya perkembangan channel lu bisa naiknya cepat. Tapi entah kenapa masalah gender sampai sekarang masih terus diperluin gitu. Di tiap konten juga ada kayak gender, misalkan kayak dibutuhin laki-laki umur sekian gitu, biasanya ada kayak misalkan produser yang minta kayak gitu, pasti ada banyak sih. Maksudnya Jadi umur kayak lu apa? acting aja gitu. Gender gitu maksudnya dipentingin buat apa tuh? Buat suatu video kayak misalkan produser ini butuh buat video klip gitu-gitu, emang harus pinter-pinter juga sih nyari link kayak gitu. Ya. Bisa ikut komunitas dan lain-lain gitu. Iya benar tuh, ikut komunitas. Kalau sempat waktu itu mau ngajak gue ikut komunitas kan bro, tapi gue masih belum kayak. Bisa dilihat komunitas yang ada di kota-kota gitu. Misalkan di kota Depok ada komunitas YouTubernya, di Jakarta juga ada. Mereka juga setiap itu ngadain kayak sharing-sharing tiap kreator. Kayak waktu itu di Depok tuh ada tiap hari Jumat kalau nggak salah. Tiap malam tuh pasti ada yang datang buat ngomongin tentang masalah YouTube. Jadi ada yang dari emang dia udah profesional, udah senior di YouTube. Kayak misalkan di Depok tuh ada Dharma Nasgul namanya. Nah itu kan pas dia punya kenalan lah. Nah dia pasti ngasih tahu gini caranya supaya biar channel kita cepet naiknya gitu-gitu. Karena YouTube tuh punya algoritmanya sendiri dan kita sebagai seorang kreator tuh harus paham kayak gitu. Iya benar. Jadi gue ngebahas tadi yang lo tentang apa namanya rekomendasi gitu kan. Gue juga sempat belajar dari channel sebelah tuh. Jadi dia tuh kayak ngebahas tentang YouTube. Jadi gimana caranya ngebangun sebuah channel. Terus juga dia ngasih tahu gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan sebuah uang dari YouTube, dimonetize gitu. Nah, terus tapi gue di sini mau ngebahas tentang gini bro, apa namanya, tentang apa judul. Nah dia di channel itu tuh dia ngebahas judul YouTube. Jadi supaya gimana caranya video kita tuh pada saat orang lain nge-search, ketik di kolom searching, nah video kita tuh bisa langsung direkomendasikan. Jadi kayak judul kita tuh harus ada kata kunci gitu bro, mengandung kata kunci. Nah itu SEO masuknya. Ya, jadi masuk itu SEO termasuk itu kan? SEO. Dan juga terus SEO. termasuk thumbnail juga gitu kan. Thumbnailnya harus kayak thumbnail juga emang harus menarik. Jadi walaupun mohon maaf dalam tanda kutip dalam video kita agak kurang menarik, tapi kalau misalnya thumbnail kita menarik kan itu udah paling tidak orang mau mampir ke video kita gitu. Iya. Yang nonton gitu sama kayak gue aja, kayak channel cara kabur dari kejaran polisi di GTA 5 itu kan padahal orang bisa nyari di Google, ngetik pakai cheat apa, itu bisa langsung kurang sendiri. Tapi enggak, di video pertama gue inget banget, itu sekitar sebulan atau 2 bulan setelahnya, itu viewernya itu bisa sampai 1000-an, sampai waktu itu terakhir gue lihat sampai 5.000-an sampai sekarang. Itu sebelum channel pertama gue take down. Apa namanya, gue juga mau ngebahas yang kayak gitu. Gue juga ada salah satu video gue yang apa namanya dapat respon baik dari penonton. Itu video gue yang judulnya tutorial milih stick drum yang baik dan benar. Nah
di situ gue cuman apa ya, cukup sederhana gitu bro. Gue cuman ngerekam pakai HP di situ, terus gue cuman masukin background satu lagu. Nah tapi yang nonton tuh banyak gitu, alhamdulillah sih sampai menyentuh angka 1000,4 apa berapa gitu bro. Bagus itu, bagus emang. Tuh, terus komentarnya baik semua, positif banget. Terus banyak ada yang nanya, misalnya salah satu pertanyaannya tuh, bang kalau misalnya di tangannya lengket tuh harus diapain supaya kita megang sticknya nyaman atau lain sebagainya. Terus Kasih, banyak terus banyak dijawab, ya, karena komennya gitu ya, gue kasih jawaban dong. Gue kasih minyak goreng gitu pak, biar licin. jangan kasih minyak goreng juga bro, ntar licin dong tangan kita. Apa namanya, Dia bilang lengket biar licin, kasih minyak goreng. mungkin lengketnya itu karena itu keringetan kali bro ya. Iya, Kita kan keringetan. keringetan tuh, keringetan. Terus kita Mainnya pakai anduk. Mainnya pakai anduk. Terus jadi ntar pas selesai gebuk-gebuk pakai anduknya ribet kan. Jadi pokoknya setiap komen-komen yang di video itu tuh bro, yang perlu emang dia nanya ke gue jawab. Gue kasih apa, tata caranya gimana yang emang sesuai dengan pengalaman gue. Kebetulan kan emang gue paham gitu kan, juga emang berkecimpung di bidang seperti itu gitu kan. Kan kalau lu berkecimpung di dunia konten kreator, mungkin gue juga berkecimpung di bidang musik, apa khususnya drum gitu. Makanya kan gue di situ bisa ngasih sharing ilmu gitu kan. Terus juga, Nah itu juga yang penting. Yang penting kita sharingnya aja dulu. Nah ya. Kalau untuk awal-awal sharing dulu, kita share dulu yang kita tahu. Habis itu baru kita tambahin mungkin konten kedepannya mau nambahin apa gitu-gitu. Harus kita fokusin dulu emang. Iya ya. Apa namanya, ini juga lu ada nggak bro? Kan pasti yang namanya haters ada dong. Kita sekarang ngomongin haters. Pasti yang namanya orang buat video sebagai seorang content creator juga pasti punya haters. Nah, gue mau cerita sedikit nih bro. Jadi di video, ada di salah satu video gue yang drum camp. Jadi gue waktu lagi ngeband, terus gue buat videonya. Nah, di situ lumayan bro, yang nonton banyak banget, 5.400 yang nonton. Nah tapi 5.000 view, mantap. 5.000, tapi apa namanya, yang komen tuh gimana ya, emang benar sih lu komen kayak gitu, tapi banyak yang nggak positif, kurang halus baca bahasanya ya. Bahasanya sih nggak toxic, tapi ya menurut gue kayak kurang enak aja di hati gue gitu bro. Apa namanya, contohnya gini, woi itu temponya kurang pas atau gimana? apa, bukan dari sisi videonya, dari cara gue main, terutama dari cara gue main. Woi itu penyanyinya udah bagus, tapi kok drummernya gini gitu kan. Nah, terus dari situ banyak yang komentar kayak gitu. Terus temponya bro kurang cepet bagaimana, langsung gue review kan video gue, cara main drum gue, karena kan emang itu menyangkut skill gue juga. Jadi gue nge-review video, emang sih gue juga sadar gue mainnya temponya masih agak lambat sedikit, tapi emang itu gue kalau boleh klarifikasi juga bro, itu apa ya, drumnya juga sih emang agak kurang nyaman gue sama drumnya itu yang emang dipakai pada saat gue manggung itu. Terus juga macam-macam deh komennya, gak hanya itu, tapi gimana ya, gue ngerasain dari situ, gue ngerasain oh ternyata gini punya haters itu, ternyata gini apa respon orang gitu. Gue jadi bahan seneng aja gitu, apa ya, gue bisa apa ya, bisa punya haters gitu, walaupun emang punya haters itu gak enak gitu kok responnya gitu, tapi ya gue tanggapin dengan positif aja. Gue balesin komentarnya semuanya. Ada yang gue bilang makasih bro atas sarannya, ada yang iya bro nanti gue perbaikin dan lain sebagainya. Kalau lu ada nggak pengalaman kayak semacam kayak gitu bro? Sebenarnya kalau misalkan mau ngomongin haters nih, iya. Misalkan kita punya haters nih pak, ini hatersnya ini bener-bener
nggak suka gitu sama channel kita. Kita tuh Iya. harus tenang aja karena channel-channel yang di atas kita kayak misalkan yang udah sejutaan gitu-gitu itu pasti punya haters. Iya, iya. Itu Pasti setiap kreator gitu. Karena entah kenapa berdasarkan riset ini yang dari gue baca-baca, iya, iya. karena emang banyak orang tuh yang nggak suka sama suatu kelebihan kita yang kita punya, entah itu dari kemampuan skill kita Benar banget, benar. atau dari bawaan lahir gitu, Iya. kayak Maksud kayak bakat gitu-gitu bisa. oh jadi orang lain tuh iri gitu ya sama bakat yang Iya. kita miliki, kemampuan yang kita miliki atau apa ya barang-barang yang kita miliki gitu kan. Kalau menurut lo nih bro, cara menanggapi haters tuh kayak gimana gitu? Walaupun emang kita Oh, kan lu samperin aja ke rumahnya, Pak. masa berarti kita harus komentar. Samperin aja, tanya rumahnya di mana, samperin, datang. Berarti kita komen di channel Enggak bercanda. Sebenarnya kalau ada haters gitu, biarin Iya. aja. Tapi kalau misalkan udah toxic, nah ini Iya. yang bahaya buat konten kita ke depannya. Mending harusnya dihapus aja kalau misalkan udah toxic. Oh iya. Maksudnya Kalau misalkan masih belum, itu usah. oh iya iya bro. Halo bro. Gimana sinyalnya goyang-goyang bro ya? Oke jadi ini bentar bro. Bro. Halo? Halo ya. Waduh, Sinyalnya, pon. sinyalnya agak goyang ya di sini ya. Lu goyang nggak sinyalnya? Nah kita lanjutin lagi bro. Kita lanjutin hatersnya gimana ya? Kalau menurut lo? Ya, gitu aja. Jangan, nggak harus kita Anggapin secara penuh gitu ya. Santai aja. Benar banget benar. Jadi kita harus nanggapin secara santai juga ya kan? Jangan lu datang lu kalau udah jadi terus coy. Iya. Dengan kepala dingin. Iya benar. Kalau kurang dingin kasih es batu atau lu masukin pala lu. Atau kita ini apa namanya kita beli es batu yang 1 kilo tuh kita taruh ember kita kerucuk ke badan kita. Kayak yang challenge apa tuh challenge es batu itu apa namanya gue lupa dulu. Oh yang dulu sempat viral itu kan? Gue lupa tuh challenge-nya apa. Ice bucket challenge. Iya itu betul. Jadi apa ya? Kalau menurut lo apa ya? Lo punya haters seneng gak bro? Kalau menurut lo punya haters seneng gak? Coba kalau misalkan mau nanya kayak gitu, tanya yang hatersnya lebih banyak dari saya, Pak. Saya kebetulan dikit waktu itu nemuin cuma 1 yang berani Ya apa ya? komen ya. Tanggapan secara umum aja gitu. Alhamdulillah saya berarti emang punyanya cuma 1. wah berarti emang Umum berarti ya. emang video lo produktif banget, bagus banget. Berarti makanya tuh si haters enggak juga sih sebenarnya. berdatangan ke channel lo gitu kali ya. Ya enggak bro? Ya mungkin untungnya gitu. Haters gak nemuin video gua aja gitu. Sebenarnya kalau mereka nemuin bisa banyak, Pak. Bisa banyak kali ngumpul ntar. Woi udah buat videonya udah nggak lucu bisa gitu. Iya. Kan? Apalagi lu aja Nah, yang padahal gue cuma ngeriak gitu kan. Apalagi ya dikit-dikit. apalagi lu yang maksudnya ibaratnya editingnya udah oke lah dibanding sama gua aja yang kayak gini aja hatersnya masih ada gitu karena emang ya menurut gua nih bro haters itu juga gua jadiin bahan lucu-lucuan juga bisa
atau mungkin kalau ada yang komentar buat saran diri gue juga nanti gue bakal perbaiki itu sih. Ada mungkin Iya cerita unik? ya sih, jangan dibawa serius aja, santai aja kita lucu-lucuin. Iya benar banget. Karena emang banyak apa ya konten kreator juga ngebahas tentang haters, nggak usah diserius-seriusin, banyak yang bilang kayak gitu, atau yang bodoh amat. Tapi nanti kalau misalnya tuh si haters membahayakan baru deh kita datengin, kalau perlu kita masalahin gitu kan, ya nggak bro? Ya misalkan kalau misalkan dia udah membahayakan keluarga lu atau gimana, ya bapak sendiri datang ke rumah dia, tak bisa itu. Nanti bapak dikira maling, loncat-loncat genteng dia, gitu kan? Iya benar banget sih. Terus apalagi nih, apa namanya, ada nggak pengalaman, maksudnya gini bro, pengalaman yang deket-deket ini sekarang ini, ada nggak pengalaman yang Maksudnya gimana pengalaman yang deket? ya apa ya, ya lebih ke pengalaman yang baru-baru ini yang lo alami dalam memproduksi sebuah video? Kalau buat produksi video pasti kan kita selalu upgrade skill, pasti itu ada gitu loh. Emang kalau kreator nih kita harus selalu upgrade skill, mungkin dari kualitas video kita yang ditambahin, Ya. atau juga hardware-nya. Sebenarnya hardware itu nggak harus yang bagus-bagus, lu ambil yang middle end aja itu udah bisa. Nah iya benar. Atau mungkin Yang pakai low HP budget ya gitu lu ya, low pengen budget. ngedit. Sekarang Coba jangan ngelihat yang orang lain punya, coba yang kita lihat dulu apa yang kita punya, terus kita gunain itu. iya benar banget. Mungkin apa ya, lu bisa dong sekarang nanya gua gitu, apa yang pengen lu tanya dari gua, kan lu dari sisi seorang content creator gaming, mungkin lu bisa tanya dari sisi content creator kayak gua gitu. Lu mau nanya apa bro, nanti gue jawab gitu. Nanti juga ini tadi gue udah sempat buka polling pertanyaan di Instagram gue. Terus Tadi gimana, ada yang nanya banyak pak? ada yang udah nanya. Nanti udah mau mendekati selesai, nanti kita apa namanya, kita jawab pertanyaannya. Tapi sekarang Oh siap, nanti kita buat video ini 1 jam. apa namanya, iya dong 1 jam. Video saya paling lama itu 10 menit. Enggak sih, 13 menit juga ada. Dulu pernah sampai 15 menit, Pak. Kalau video gue paling lama pertama kali tuh yang 30 menit. Waktu itu gue pas liburan tuh gue vlogin kan pas. Wah, kalau emang ngevlog tuh gede di jam tayang, emang watch time-nya tinggi deh. Oh iya, ngomongin watch time nih bro. Apa namanya? Waduh, jangan tanya saya. Kita ngomongin watch time. Gue mau nggak bahas watch time gini bro. Kan ada salah satu yang emang channel yang gue subscribe juga, gue jadiin bahan pembelajaran. Katanya durasi kita buat video itu apa namanya, mempengaruhi pendapatan kita juga bro. Kalau nanti misalnya channel udah dimonetize sama YouTube, kalau menurut lu gimana tuh? Bener apa enggak? Iya sih, emang itu pasti bener mempengaruhi gitu loh. Misalkan lu nih kalau misalkan watch time, kemungkinan yang paling tinggi tuh watch time-nya ASMR deh. Soalnya kalau misalkan nonton ASMR kan bawaannya ngantuk tuh. Iya. Bisa aja antum ketiduran gitu kan. Terus next videonya masih nyala. Itu pasti kan next video yang ada di dia. Nah, itu bisa misalkan tidur kalau cuma 3 jam deh. Kalau tidur 6 jam gitu kan semalaman, untung kali tuh kreatornya. Yes ya, jadi kayak jalan sendiri gitu kan. Iya. Wah, asik bener itu dah. Jadi ya mungkin 1 orang gitu. Nah, kan yang nonton video lu banyak. Kalau ada 1.000 orang gimana? 6.000 jam, Pak, yang nonton gitu. Apalagi ASMR kan kebanyakan sejam buat video gitu kan. Nggak cuman kayak 10 menit, 15 menit. Ini kan sejam. Kalau ASMR kan itu cuman makan doang kan. Makan. Enggak sih, sebenarnya kalau
di luar negeri yang kebanyakan gue tonton, enggak. Gue sempet lihat juga konten luar negeri itu banyak, ada yang kayak ASMR unboxing, ada yang barbershop. Iya, gue sempat nonton juga tuh ASMR yang barbershop juga. Jadi pas gunting tuh kedengeran suara guntingnya kasak gitu. Nah ya, Seru banget. Kan biasanya ASMR tuh yang gue tahu tuh kayak makanan sampai suara ngecap mulut tuh ngenyap. oh itu sih gue nggak pernah betah nonton gituan, entah kenapa gitu, bawaan dari saya juga apa yang aneh, nggak pernah betah gue kalau nonton ASMR yang ngecap gitu. Karena kan emang apa ya? Ya buat biar mengundang lapar aja gitu bro kalau gue. Kadang-kadang gue juga pas bulan puasa nih. Kadang-kadang gue juga suka iseng-iseng nonton channel makanan. Nah, gue tonton Bos siang-siangan nontonnya. siang-siang. Terus apa namanya? Gue nonton siang-siang. Terus pas udah selesai nonton, gue mau makan. Oh iya kan lagi bulan puasa. Kenapa gue nyebut begitu gitu? Biasanya kalau gue misalnya nonton kayak jam-jam segini nih, gue nonton, gue lapar, bisa langsung makan. Tapi kan kalau bulan puasa, kita nggak bisa makan gitu kan bro. Ya nggak bro? Iya, bisa berantakan Pak bulan puasanya Pak. Iya. Mungkin apa ya bro? Ada lagi yang mau lu tanyain lagi dong? Kalau buat konten ini nih, buat konten vlog seperti antum yang Iya. ini kan niche-nya konten vlog, itu Ah, buat kayak uh, reaction dari viewer ke video lu gimana? Kayak misalkan komenannya atau jumlah oh, like sama dislike-nya itu gimana? oke. Kita ngebahas dari sisi komentar dulu ya. Jadi ada salah satu video gue yang vlog waktu itu gue lagi liburan ke Ambon. Nah bareng keluarga gue. Nah itu yang apa gue udah ngebuat videonya udah lama banget. Tapi ada tiba-tiba orang yang komentar gini, wah gue seneng banget liat video lu bro gitu. Jadi gue inget lagi kampung halaman gue. Ya kan gue udah lama nggak pulang ke sana. Terus pas gue lihat video lu gue jadi apa ya teringat lagi sama kampung halaman gua gitu Nah iya sih. sampai dia ada nggak bro video yang lain lagi yang lu buat di situ gitu gue bilang terus gue jawab gue dari dengan senang hati gue jawab gue pasti jawab gini oh terima kasih udah komentar nih aduh komentarnya positif banget gue komentarin gitu mungkin video yang kayak versi kayak gitu lagi mungkin nggak ada jadi gue cuman buat video yang versi itu aja gitu terus dari situ juga banyak sih apa komentar-komentar yang baik di video itu tapi ada juga teman gue yang komentar dan lain sebagainya tapi yang menurut gue apa menjadi kebanggaan gue sendiri dalam membuat sebuah video sih yang komentar tadi itu karena wah ternyata video gue ini ada yang respon di dunia luar gitu. Karena jujur aja gue pasti nih ya bro setiap kali udah buat video pasti gue promosiin di sosial media gue mau di Instagram, di Line, di WhatsApp, di beberapa grup-grup yang Di gue grup keluarga gitu kan? iya di grup Boleh itu. kalau di grup keluarga sih jarang kadang-kadang tapi gue lebih sering di grup angkatan sekolah itu SMP sama SMA jadi waktu gue Grup pertama balai desa juga boleh, Cok. Di share-share gitu kan. iya jadi Banyak-banyak ke-share aja emang. jadi ntar lama-lama yang nonton cuma teman-teman kita yang sama yang ikut balai desa gitu. Nah, jadi Nah, apa ya? itu pentingnya SEO. Iya benar. Jadi gini bro, kita kembali lagi yang ngomongin itu. Apa ya? Jadi kalau menurut gue emang kayaknya sih, menurut analisis gue, kalau misalnya nih, kalau gue nggak promosi di grup gitu, kayak emang yang nonton agak sepi. Kalau misalnya video gue agak kurang diminati gitu. Tapi kalau misalnya gue promosiin di grup-grup angkatan sekolah gue, terus di sosial media dan lain sebagainya, itu kayak ya bisa dikata bisa membantu jam tayang gitu kan. Tapi gini bro, apa namanya gue mau cerita sedikit.
cerita unik yang emang menurut gue jadi gimana ya, keren deh. Terus jadi gini, pas gue pertama masuk SMA nih kan, Iya, gue tuh gimana? buat ada salah satu video gue buat, terus ya seperti biasa dong gue promosiin celok. Oh gila, waktu itu gue promosiin video gue yang mukbang roti John. Gue di situ mukbang roti John. Waduh, Nah, mantap. dari situ tahu nggak bro, Makan-makan. tahu nggak, dari situ gue langsung pas gue masuk sekolah gue kaget, wah ini apa namanya, dipanggil Raka mukbang gue dipanggil gitu kan. Terus kaget, terus akhirnya gini, pas gue naik ke kelas 11 nih bro, kan waktu itu gue di kelas 10, terus gue naik ke kelas 11, terus ada teman gue yang kenal bilang kata, wah ini kan orang yang tiap hari suka upload videonya di grup angkatan yang suka promosin gitu. Wah, apa ya, gue punya kesan tersendiri gitu. Wah gila, orang lain kenal gue dari dengan cara seperti itu kan. Gue seneng banget di situ kan. Terus ada anak, kan anak IPA, terus anak IPS bilang gini, bro kapan lagi nih buat video mukbangnya, gue seneng banget liat video mukbang gue, bikin gue ngiler gitu. Terus gue jawab, iya tuh bro, ntar gue buat lagi deh kapan-kapan, nanti gue pengen makan apa gitu, nanti gue videoin, gue mukbangin gitu kan. Dari respon kayak gitu gue langsung dong apa ya, semangat, menaikkan gairah gue untuk membuat suatu video gitu kan. Dari situ gue bergairah, wah gila, gue semangat deh, gue langsung buru-buru buat video lagi. Gue cari, muter otak gue lagi, apa yang kira-kira konten yang perlu gue buat lagi, apa yang emang lagi dibuat. Kalau menurut lu nih bro, Lagi hits gitu-gitu. ya lagi hits, kalau menurut lu tanggapan lu gimana sih sama orang-orang yang emang suka buat konten, ngikut-ngikutin konten orang gitu? Menurut lu gimana bro? Kayaknya gimana tuh? Ngikut-ngikutin. Misalnya gini, misalnya gue contoh buat video makanan. Nah, lu besoknya juga ikutin buat video makanan dengan tata cara versi, maksudnya apa ya, tata caranya dengan sama gitu, kayak gua gitu. Kalau menurut lu gimana? Kayak orang-orang ngedeplak, ibaratnya ngedeplak lah kasarannya. Oh, plagiat. Ya iya betul, benar. Sebenarnya sih ada perbedaan di mana yang namanya plagiat sama improvisasi. Kan ada tuh kalau waktu dulu sekolah ada yang ngomong ATM. Iya. Amati, tiru, modifikasi kan. Iya. Nah itu kan ada tuh dulu di pelajaran tata boga kalau nggak salah. Oh iya. Saya suruh masak-masak Pak, ngejago saya. Nah, kayak misalkan gini deh. Kan sekarang lagi buat podcast nih. Pas dia di luar sana tuh banyak yang buat podcast kayak gini. Iya. Nah, gimana caranya kita buat pembawaannya tuh yang berbeda gitu dari yang lain. Nah, iya. Supaya konten kita tuh dilihatnya lebih menarik. Asal Iya, kita jangan nge-re-upload aja misalkan video ini nih yang lagi lu buat terus di-re-upload sama channel lain. Nah, itu bahaya banget sih. Kalau udah re-upload gitu mendingan lu langsung minta kontak ke channel yang punyanya, lu ambil aja videonya. Itu bisa kok lewat YouTube kayak gitu. Lu akuin kalau ini tuh punya lu. Bisa dibilang copyright nggak bro kayak gitu? Ya, itu namanya copyright. Ya, misalkan lu lihat foto nih di Google. Terus kan itu biasanya ada yang hak cipta itu tergantung sama kreator. Nah, itu berarti lu nggak boleh langsung main asal ambil aja. Iya. Kecuali kalau ambil di source yang open gitu-gitu bisa langsung ambil. Ngomongin copyright nih bro, ada nggak sih saran dari lo supaya kita mencegah dari yang namanya copyright gitu? Kan sebagai seorang konten kreator kan kita juga harus mencegah yang namanya copyright ya, karena kan copyright itu juga nggak bagus, terus juga mempengaruhi dari monetize pendapatan kita juga kan bro, kalau copyright kayak gitu, ya nggak, bener nggak? Kalau sebenarnya nih copyright, pengalaman saya yang banyak kena copyright ya,
Iya, iya. Sebenarnya Ah. bisa tuh kalau misalkan kena copyright nih. Saya pernah berapa kali nih kena Pak copyright. Hampir kayak misalkan video lu 2 menit, itu 1 menitnya copyright semua. Kan tinggal setengah tuh video. Nah, itu udah pusing waktu itu kan masih awal-awal tuh gue buat channel kan. Iya, Waduh, bisa copyright gini. Ternyata ada fitur Pak di YouTube terbaru fiturnya dulu. Saya Iya. belum tahu tuh. Ternyata kalau pas kita kena copyright itu bisa kita hapus audionya atau juga kita bisa nge-skip bagiannya. Iya, kayak Asal jangan copyright visual aja. Kalau visual berarti lu harus nge-skip dan itu jatuhnya nanti bisa ke re-upload. Oh iya, iya. Jadi kalau dalam bentuk suara mungkin kita masih bisa motong atau ngapus bagian mana yang kena copyright gitu kan. Mungkin gua mau sharing aja nih. Iya. Cara biar nggak kena copyright, lu bisa nyari musik-musik yang ada open source-nya, Pak. Iya. Di YouTube kan banyak kan ya sekarang ya. Open source-nya nih. Di YouTube kan juga banyak kan. Apa namanya, ada channel yang dia ngupload musik NCS, Nepek, jawab aja lah. Nah, itu kan ada tuh lagu Nepek, lagu-lagu FF gitu kan. Iya benar. Gue juga pernah dengerin itu sih. Jadi gue udah subscribe juga karena emang buat bahan editing gue juga. Jadi ada banyak, kadang-kadang gue sebelum misalnya pengen pakai background lagu, gue cari dulu tuh lagunya yang mana yang cocok. Terus gue like dulu baru gue download gitu kan. Ini enggak bro? Ada lagi? Iya benar. Ada lagi lewat web juga bisa. Sebenarnya tinggal cari-cari aja. Ada tuh web yang berbayar, gue namanya lupa. Tapi yang gratis ada namanya bandsound.com, bisa dicari. Terus ada juga yang lain bro. Wah lupa deh, pokoknya banyak waktu itu. Jadi apa ya, bisa dicari di lewat website atau mungkin lewat kayak channel-channel YouTube yang ada kayak tulisannya back song no copyright gitu kan gitu. Iya, mungkin kalau di Google bisa nyari sound effect pack, terus sound pack gitu bisa. Ada apa sih? Banyak waktu itu yang gua punya sound meme, terus ada yang komen, "Bang, cari di mana? Cari di mana nih? Kok ada meme kayak gini, suara kayak gini, itu cari di mana?" Itu bisa cari kok di sound effect pack, cari aja di Google, ketik kayak gitu pasti ada banyak yang keluar. Tinggal di-download aja, sebenarnya mudah kok kalau pengen kita seriusin tuh mudah sebenarnya. Berarti kita asal kita sering aktif nyari aja. Jadi kayak kita lebih sering cari tahu gitu ya. Lebih sering ngulik-ngulik gimana apa yang harus kita cari tahu dan lain sebagainya. Jadi apa yang kayak lebih, misalnya kita nggak tahu ini, kita cari tahu bisa di searching di Google atau searching di YouTube gimana caranya gitu kan. Karena zaman sekarang kayak kita udah tahu gitu. Iya enggak? Atau mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya tidak kena copyright mungkin dari ya itu sih dari suara atau juga dari visual. Pokoknya jangan kita sekali-sekali ngambil punya orang tanpa hak yang jelas gitu. Atau juga kalau misalkan dia udah jelasin nih, kalau misalkan di video kan kita bisa lihat di bawah. Misalkan kalau itu ada dilisensikan oleh siapa gitu, itu berarti itu mengandung copyright. Iya. Tapi gini, misalnya nih ya bro, kita bikin video, terus videonya itu tuh kita kasih link di description, sama lagunya itu linknya kita kasih di description, gitu masih kena copyright nggak? Tergantung dari kreator. Tergantungnya gimana tuh maksudnya? Kalau misalkan kreator itu pengen nge-take down video lu, itu bisa aja. Dan itu efeknya benar-benar besar di video lu, di channel lu. Itu bisa channel lu nanti kena peringatan di YouTube. Iya, benar. Ntar channel kita ditutup gitu. Dan kalau udah kena begitu, wah itu udah susah. Misalkan lu udah 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, itu susah banget buat dapetin monetisasi, buat dapetin pin yang dikirim dari Google. Itu bener-bener susah.
Lo tahu nggak cara mengatasi hal kayak gitu tuh bro? Yang pernah lo temui gitu? Tahu nggak cara mengatasi Kalau hal-hal kayak di gitu? grup YouTube sih kayaknya belum ada yang pernah, karena kita semua ngedukasiin kayak begitu supaya bener-bener nggak kena copyright. Tapi gue nggak tahu ya cara buat ngatasin kalau kita udah kena peringatan dari YouTube, itu gue sama sekali nggak tahu. Jadi gue nggak bisa ngasih tahu gitu, karena gue juga nggak pernah dapet peringatan dari YouTube. Jadi Dan orang-orang di komunitas gue juga belum pernah. kayak gitu ya. Jadi emang apa ya? Kalau misalnya kan video kita udah kena copyright, terus channel kita udah dimonetize nih, apakah pendapatan kita tuh bisa berpengaruh kalau pada saat kita video kita kena copyright tuh? Bisa berpengaruh nggak Bisa, tuh? bener-bener bisa banget. Itu monetisasi lu bisa nggak aktif, kayak bisa kena sanksi dari YouTube. Jadi Kalau misalkan lu udah apa dimonetisasi ya, namanya? kena copyright Hmm. Jadi pendapatan kita itu bisa. diberhentiin gitu, maksudnya di video itu nggak dapat pendapatan gitu kan? Mm-mm. Sebenarnya ada banyak banget uh, kejadian-kejadian yang mereka itu nggak sengaja buat ngambil suatu konten itu ya. Bukan ngambil suatu konten, maksudnya dia nggak sengaja, nggak Ya, tahu kalau itu copyright, ya, ya. atau juga bisa kena dari brand lain itu copyright, dan itu bener-bener bisa di take down dari YouTube-nya, dan itu lu harus komunikasiin lagi sama YouTube. Itu ada brand, kalau nggak salah, bukan brand ya namanya, ada kayak suatu organisasi yang buat ngatasin para kreator. Kayak kreator lu udah, misalkan lu udah 1 juta subscriber, terus konten lu ada yang meledak gede banget nih, nah itu lu bisa buat ikut suatu organisasi yang namanya MCN. Dan gue juga belum tahu di dalam itu organisasinya kayak apa, tapi itu yang baru gue tahu aja, kayak organisasi MCN gitu. Tapi gue di dalamnya belum tahu itu harus kayak gimana gitu. Gue masih belum tahu sih. Dan efeknya dari organisasi itu gue juga masih belum tahu, karena yang gue tahu aja cuman ada kayak kayak oh ada nih organisasi yang namanya MCN buat ngepayungin para kreator itu. Waktu itu baca-baca di Google. Tapi ini nggak harus langsung gue rekomendasiin ya, bukan berarti gue rekomendasiin apa itu. namanya, maksudnya ngepayung itu, maksudnya ngepayungin dari sisi kayak gimana nya tuh bro? Kayak misalkan ada nih sengaja atau nggak sengaja, kayak misalkan mirip doang. Kan algoritma YouTube tuh masih belum bener, namanya juga mesin kan ya. Itu bisa aja kayak suara yang mirip, kayak suara gue mirip nih, misalkan suara gue mirip sama kreator ini nih Pak, waduh. Nah itu bisa misalkan kena copyright sekitar 3 detik. Nah itu kalau udah dimonetisasi itu bisa bahaya banget. Lu kayak waktu itu ada kejadian thumbnail yang mirip, bener-bener mirip, bukan miripnya tuh dikit banget, malah cuman kayak misalkan gambar hidung, misalkan ya gambar hidung mirip dikit kan, dikit banget tuh, kayak ini kan semua orang juga punya. Nah itu waktu itu dia 3 kali, itu juga YouTuber terkenal juga, gue nggak mau ngasih tauin aja namanya siapa. Itu kalau udah 3 kali kayak gitu, bisa dimonetisasinya, bisa dimatiin, YouTube-nya bisa di take down channelnya. Tapi untuk MCN tadi gue belum belum bener-bener paham soal itu. Mungkin kalian bisa cari tahu lagi MCN kayak gimana. Gue juga nggak merekomendasikan, cuman itu yang cuman gue tahu doang. Tapi gini bro, gue potong sebentar. Yang pernah gue pelajarin, jadi kalau misalnya video kita di copyright nih, kalau dalam jangka waktu beberapa lama, kalau nggak segera diatasi, itu channel kita bisa ditutup. Emang bener gitu kan? Iya, emang kayak gitu. Yang gue tahu sih sadly gitu, but true gitu loh. Jadi yang kayak pernah gue waktu itu gue pelajarin apa ya, jadi misalnya ada video kita yang kena copyright, terus nggak segera kita tanganin atau mungkin kita bedah yang mana
bagiannya yang kena copyright itu kita biarin gitu videonya tetap kena copyright, terus itu channel kita bisa kayak ditutup gitu. Itu yang pernah gue pelajarin sih dari situ. Mungkin ada lagi yang bisa lu sharing-sharing tentang copyright, bro? Untuk copyright mungkin gue taunya cuma segitu doang ya. Karena mungkin saya kurang mager gitu buat nyarinya. Mungkin cuma segitu doang yang gue tahu. Oke, siap. Ada apa namanya? Wah nih bro, gue mau minum lagi nih. Kita minum dulu ya. Bro, jadi sebentar sambil nunggu teman gue lagi minum, kita coba ngecek sebentar polling pertanyaan yang udah gue buka tadi di Instagram gue sambil nunggu teman gue ini. Oke. Sambil kita nunggu, kita buka polling pertanyaan. Nah, kita buka dulu polling pertanyaannya. Oke, bentar nih. Wah, ternyata yang bikin pertanyaan banyak juga, bro. Banyak juga nih. Waduh, bentar. Coba gue buka sekarang ya. Kita cek di Instagram gue. Kira-kira udah ada yang jawab pertanyaannya belum? Kita cek. Wah, gila. Nah, ini ada, gue mungkin mau jawab aja secara langsung ya. Jadi di sini ada yang nanya dari @Naomi Fadilah. Nah, dia nanya kayak gini nih. Dari YouTube dapat duit enggak? Jadi sebenarnya dari YouTube tuh dapat duit, tapi ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi. Secara contoh itu tuh Tes. Nah dia masuk lagi ini bro. Sorry, kita ulang lagi ya pertanyaannya. Jadi ini gue lagi ngejawabin pertanyaan dari tadi yang polling udah gue buka. Ada yang nanya gini bro, lu mau yang jawab lu apa gue nih kira-kira? Coba pertanyaannya aja dulu. Siapa tahu saya nggak bisa jawab, Pak. Oke nih gue bacanya. Jadi ini pertanyaan dari @Naomi Fadila bro. Nah, Waduh. Dia nanya gini, dari YouTube dapat duit Halo, apa Naomi. enggak? Dari YouTube dapat duit apa enggak tuh? Dia nanya seperti itu. Dapat duit, Pak. Banyak, Pak, dapat duitnya, Pak. Kalau misalkan udah dimonetisasi itu banyak, tapi jangan antum jadikan acuan. Kalau misalkan jadi YouTube otomatis antum sukses, enggak kayak gitu juga. Sebenarnya banyak kok kalau misalkan pengen dapetin duit secara online tuh banyak, bisa kayak jual ngedropship, terus kalian ngejual barang, itu bisa. Atau juga YouTube tuh dijadikan sarana buat marketing gitu juga bisa. Iya. Sebenarnya usaha kayak gini tuh banyak di YouTube, nggak cuma di internet, maksudnya nggak cuma di YouTube doang. Antum dari sosial media yang lain gitu kan bro, bisa jadi streamer gitu kan. Jadi gue nggak boleh nyebut brand kan. Nah, streamer pokoknya streamer gitu. Misalkan di mana gitu, bisa ada yang ngasih hadiah gitu kan. Itu kan bisa di top upin. Bisa dijadiin duit. Oh, ya benar banget. Bisa dijadiin tunai. Gue kan lu tadi ngebahas tentang itunya, gue ngebahas tentang caranya gimana gitu kan. Jadi gini, sebenarnya benar apa yang dikatakan bro gue ini, dari YouTube tuh benar dapat duit. Tapi gue ulang lagi tadi, ada beberapa persyaratan yang emang harus dipenuhi. Yang pertama,
channel lu tuh harus memenuhi prasyarat monetize. Jadi lu harus ngisi data-data kayak misalnya alamat lu, terus nomor telepon lu, contohnya seperti itu dan lain sebagainya, terus email dan lain sebagainya juga. Nah, jadi prasyarat yang harus dipenuhi itu minimal harus 1.000 subscriber dan 4.000 kali jam tayang. Bener nggak bro? Kayak gitu kan? Iya, 4.000 jam tayang. Untuk pertama kali dapat. Nah, untuk nominalnya yang pernah gue pelajarin di YouTube yang Itu dalam 1 tahun ya iya dalam persyaratan kayak gitu. Jadi Kalau misalkan jadi gue ulang lagi ya. Jadi kan 1.000 subscriber, terus 4.000 kali jam tayang. Nah itu kalau nggak salah lagi di bawahnya dikasih keterangan dalam 12 bulan terakhir. Benar nggak kayak gitu? Iya. Nah, Emang. jadi, terus kalau misalkan channelnya udah di atas 1 tahun, itu jam tayang lo akan berkurang terus. Dan setahu gua, kalau misalkan udah di atas 12 bulan nih, itu channel lo bakal ditangguhin sama YouTube. Jadi YouTube tuh benar-benar mempertimbangin channel lu masih bisa lanjut atau enggak. Dan itu lu harus benar-benar nge-act baik supaya channel lu bisa main lagi di YouTube. Jadi apa ya ibaratnya setahu ya, gue sih dulu kayak gitu. Yang gue denger dari komunitas kayak gitu. Secara sederhana dalam jangka waktu 12 bulan terakhir kita aktif apa enggak gitu. Iya. Ini di note ya. Pada tanggal berapa nih? Pada tanggal 31 Mei 2020. Nanti kan siapa tahu ada yang nonton dari 2040 atau 2050 gitu kan. Peraturannya sudah beda. Ini harus digarisin dulu pada tanggal 31 Mei 2020. Nanti ada Bapak yang nonton dari 2100 saya nggak tahu. Beda berarti. Siapa tahu beda. Kan karena peraturannya emang setiap ini upgrade terus kan. Iya. Salah satu contohnya umur tadi, kita nggak usah ngebahas yang umur. Nah, gue mau ngebahas sedikit tentang nominal ya bro ya. Yang pernah gue tonton di YouTube dan juga pernah gue pelajarin di beberapa channel yang gue tahu gitu. Kalau nggak salah, jadi pertama kali kita buat YouTube itu, terus kita memenuhi syarat untuk mendapatkan pendapatan dari channel kita. Nah itu kalau nggak salah nominalnya 1 juta sekian gitu bro, atau $1. Benar nggak bro? Per sekian bulan, per sekalian pendapatan. Oh, kalau yang untuk bisa ditarik emang harus sampai $100 dulu. Tapi kalau misalkan jam tayang lu gede, misalkan satu hari udah $100 gitu kan, wah itu bisa gede. Bisa gede banget. Sorry, gue perbaikin lagi. Jadi 1 juta itu tuh maksudnya kita dalam 1 bulan nih. Kita dalam 1 bulan kan sekali dapat itu $1 kita kumpulin dalam 1 bulan. Nah itu pertama kali bisa diambil tuh dalam nominal 1 juta gitu bro, kalau nggak salah pernah gue tonton di beberapa channel. Bener nggak? Iya, sekitar $100. Jadi sebenarnya intinya emang benar di YouTube itu bisa mendapatkan uang, dan tapi juga kita nggak harus jangan dijadikan acuan kayak misalkan wah mau jadi YouTuber biar dapat duit gitu. Jadi karena emang kita tuh usahanya harus banyak gitu. Jadi apa ya, jangan dijadikan acuan. Nanti kalau dia jadi acuan malah kita kalau nggak dapat duitnya malah nanti kita nyesel, terus akhirnya nggak semangat lagi buat konten. Iya, stres gitu kan. Terus kita jawabin pertanyaan selanjutnya nih bro, sebelum nanti podcast kita tutup. Nah ini ada pertanyaan lagi, sebenarnya udah kita bahas dari awal sih sebenarnya pertanyaannya, tapi kita jawab aja ya. Ini pertanyaan dari @rafli.aflah. Dia nanya gini, seseorang yang ingin berkecimpung di dunia per-YouTubean
menurut lu harus memiliki modal awal apa saja? Terus apa yang dilakukan biar channel YouTube lu berkembang? Kalau menurut lu gimana, Bro? Kita jawab dari yang modal awal dulu. Apa yang harus disiapkan? Kalau menurut lu gimana? Kalau modal awal sih tergantung niche-nya. Kalau misalkan kayak buat konten gaming ya mungkin untuk awal-awal perlunya HP aja gitu Iya, buat ngedit sama iya, buat iya. konten itu juga udah bisa kok pakai HP. Hmm. Terus Kalau buat apa? konten vlog juga sama kayak gitu. Iya, benar. Tapi kalau misalkan mau ASMR tuh harus punya mikrofon dulu. Tergantung tiap niche. Ya, tergantung apa ya konten kita yang mau kita buat gitu kan. Iya. Nggak harus kita pakai peralatan yang bagus seperti yang kita tadi bahas di awal-awal. Jadi kalau misalnya gue ngebahas dari Ya juga sisi harus cocok gitu kan. Misalkan mau buat konten gaming nih. Iya. Ya berarti harus yang berhubungan dengan konten gaming. Nggak mungkin lu beli drum kan? Atau Iya. beli piano. Nggak mungkin juga kayak gitu. Kalau itu memang nggak Kecuali pengen sesuatu yang berbeda gitu. Bisa ditambahin. Ya, jadi kan gue mau ngebahas tentang. Jadi sebenarnya emang kalau mau berkecimpung di dunia YouTube awal-awalnya tuh nggak harus bagus-bagus banget. Jadi cuman modal ya HP kayak gini, terus apa namanya ngeditnya lewat aplikasi di HP itu menurut gue juga udah cukup. Apalagi karena HP zaman sekarang kan udah canggih-canggih kan, kameranya udah memenuhi persyaratan untuk buat YouTube gitu. Bahkan juga banyak YouTuber yang ngerekamnya pakai HP karena emang teknologinya udah bagus gitu. Nah, terus selanjutnya kita bahas yang pertanyaan selanjutnya nih, terus apa yang harus dilakukan biar channel YouTube kita berkembang? Menurut lu gimana? Tadi itu pertanyaan dari siapa? Bisa diulang namanya? Ini pertanyaan dari @rafli.aflah. Oke. Buat Abang Rafli ya. Ya, Buat teman-teman kan antum punya temen nih. Kan ya. misalkan udah buat konten ya itu harus sering-sering di-share aja dulu pertama-tama. Nanti belajar SEO diterapin kayak gimana. Ada kok SEO itu bisa diterapin pakai tools, itu bisa kita cari kata kuncinya yang pas. Ya, kalau jadi udah perfect, udah mantep, itu nanti bisa di list videonya. Kayak misalkan yang pertama atau bisa juga nanti ada video itu direkomendasiin yang kelima gitu-gitu bisa kok. Jadi kayak nanti untuk awal-awal emang sharing di atas dulu. ini nanti ada bisa direkomendasiin video mana gitu kan dan bisa dimunculin gitu. Jadi coba gua ulang lagi. Jadi intinya modal awal yang harus dimiliki seorang YouTuber itu kalau pengen buat YouTube itu yang pertama alatnya nggak usah yang bagus-bagus banget. Yang penting alat seadanya yang ada di sekitar kita. Yang penting harus ada punya niat. Kalau kita punya niat, pasti kita bisa berkembang yang lain. Bener gak, Bro? Nah, kita harus punya niat. Terus ya nanti dengan berjalannya waktu kita bisa mengupgrade peralatan YouTube kita tuh secara pelan-pelan. Tapi tidak memutus kemungkinan langsung mengupgrade barang-barang YouTube kita tuh yang dewa-dewa itu tidak boleh-boleh saja gitu. Tidak gue saranin juga boleh. Nah, terus yang pertanyaan selanjutnya itu kan dia bilang apa biar supaya channelnya berkembang gitu. Sebenarnya ya dari situ kita harus memiliki ide-ide yang terus berjalan supaya channel kita bisa berkembang. Terus juga jangan lupa ngikutin perkembangan. Iya nggak, Bro? Ngikutin perkembangan. Iya, harus ngikutin perkembangan kira-kira apa yang lagi dibahas sama dunia luar, terus apa yang lagi trending dan lain sebagainya. Nah, kita harus ngikutin hal-hal yang kayak gitu. Ya, mungkin kayaknya pertanyaannya cukup itu aja. Kalau kita bacain semua bisa-bisa waktu kita habis nih ntar. Ya mungkin gue ucapin terima kasih nih ya, Bro, udah
apa namanya pengen podcast bareng gua, terus bisa Oh ya, meluangkan makasih. Sama. meluangkan Sama-sama, waktu, gue juga makasih ya. ya bisa meluangkan waktu sejenak buat podcast bareng gua. Semoga apa ya, Enggak, kok banyak waktunya, Pak. Waktu tidur saya sudah berkurang. Oke, siap bro, gue thank you banget. Nah, terus terima kasih juga udah mau sharing-sharing ilmu lu yang lu Ya channelnya bisa milikin. dicek di atas ini ya. Ya, nanti gue munculin deh, gue rekomendasiin. Nah, apa namanya, juga terima kasih udah mau sharing-sharing ilmu lu sama apa subscriber gue. Nanti juga bakal gue rekomendasiin. Jadi, terima kasih bro, mungkin cukup sekian podcast gue kali ini. Kalian bisa subscribe channel YouTube bro gua Philippine Gaming, dan juga bisa subscribe channel YouTube gua Ardia Raka, ARDIYA, dan juga jangan lupa dinyalain notifikasi supaya kalian semua bisa dapat pemberitahuan terbaru kalau gua upload video terbaru, dan juga kalian juga bisa mendapat kabar apa namanya notif dari bro gua kalau misalnya bro gua apa namanya upload video. Iya, biasanya bahas tentang ngedit video YouTube. Tips-tips YouTube biasanya ada. Udah, jadi cukup sekian video gua kali ini atau podcast gua kali ini. Kalau yang mau nonton silahkan nonton, dan juga semoga video gua bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih bro.